Saudara-saudari yang kasih oleh Yesus Kristus, pelayanan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu pagi ini. Salam. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu,
Peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah dengarkanlah hukum Taurat pada minggu ini yang diambil dari titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, di dalam doa, serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah.
Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan, pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Seperti tikaman mau ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Berharaplah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar pujian dari KUR Ina Deborah.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu, Yesus melakukan roh jahat. Yesus menaklukkan roh jahat di taluhon Yesus do todi najahat. Kedua, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga I Tambunan de Borusibarani dari Wik Nagoya sekitar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga R. Lubis Y. Borusigalingging dari Wik Nagoya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, warta pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah, yakni saudara pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH, putra dari Bapak Sintua M. Marpaung, Ibu D. Burusitorus, Jemaat HKBP Persatuan Resort Persatuan, dengan Teresia Dinasti Mulyana Lubis SPD, putri dari Bapak Sintua OP Lubis, Ibu R. Burusianipar, Jemaat HKBP Batam Wi Bengkong Indah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 di HKBP Mahanaim Resort Mahanaim. Yang keempat, kunjungan gerejawi NHKBP Pos Lubuk Baja. Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 21 dan 22 Juni 2025, NHKBP Pos Lubuk Baja mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Tanjung Uban, Resort Tanjung Uban, didampingi oleh Bipel Bro Hanna Burupasaribu dan Sintua D. Dongoran. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan dan seluruh rangkaian kegiatan mereka. Yang kelima, pertangyangan punguan AMA PHD. Pertangyangan punguan AMA PHD dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, bertempat di rumah keluarga H. Nababan Borupardede dengan alamat Bengkong Palapa Atas, Blok M nomor 4. Yang keenam, kegiatan Panitia Tahun Transformasi. Pada hari ini, Panitia Tahun Transformasi mengadakan acara bajar makanan setelah ibadah pukul 7.30 WIB. Diharapkan agar jemaat dapat membantu panitia melalui pembelian bajar makanan tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025, Panitia Tahun Transformasi akan mengadakan acara senam sehat dimulai pukul 6.30 WIB, bertempat di komplek gereja. Pertangyangan week dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertangyangan week masing-masing. Jadwal pertangyangan week pada hari ini sebagai berikut. Rabu tanggal 25 Juni 2005, Balik Kolam 1 Galilea, Balik Kolam 2, Balik Kolam 3, Balik Nagoya sekitar, Sepanas, Tiban, Bengkong sekitar, dan Blok 6. Kamis tanggal 26 Juni 2025, Baloi Center, Balik Kolam 1 Nasaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, dan Perserahan. 8. Sabtu Ceria Sekolah Minggu. Jadwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam sebagai berikut. Pos pelayanan Lubuk Baja di keluarga Katobing Buru Girsang bertempat di Gedung Horong Kecil. Pos Muara Takus di tempat Nyonya Sintua Pep Siahaan Boru Siregar, Kapling Tring, Gang Mawar, Blok D nomor 15 Melcem. Pos Bengkong di keluarga P Manurung Boru Sihombing, Bengkong Indah Atas. Yang ke-9,
mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Nama-nama bisa kita lihat di Videotron. Yang ke-10, bunga altar. Sumbangan bunga altar pada hari ini yaitu dari keluarga Deborah Ridelwati Samosir, Wik Nagoya. Kiranya Tuhan menambahkan berkat bagi keluarga. Yang ke-11, himbauan kebersihan dan fasilitas umum serta persembah bulanan bisa kita baca sendiri di dalam Videotron. Ucapan selamat ulang tahun, dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Perhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ke-13, warta keuangan. Saldo akhir per 22 Juni 2025 sebesar 184.125.986 rupiah. Demikian warta jemaat kita, kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita mendengarkan kur pujian dari Kur Ama PHD.
Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu dari Lukas 8, ayat 26 sampai dengan ayat 39 dengan tema Tuhan Yesus menaklukkan roh jahat. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihaulau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi.
mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, suatu ketika Raja Iblis mengumpulkan seluruh jenderal, panglima, dan menteri-menterinya. Dalam pertemuan tersebut, si Raja Iblis merasa bahwa dia kecewa melihat kinerja dari para fungsionarisnya dan bawahannya. Dia merasa tidak becus. Karena selama bertahun-tahun dia menyaksikan bahwa tidak ada lagi kericuhan dalam jemaat di gereja. Tidak ada lagi yang terpecah belah. Tidak ada lagi peperangan di tengah-tengah jemaat gereja. Malah informasi yang didapatkan oleh si Raja Iblis membuat informasi yang didapatkan, dia dengar bahwa gereja sudah nyaman, orang sudah santai beribadah, orang sudah nyaman di dalam ibadah. Atas informasi tersebut, maka si Raja Iblis berencana untuk memecat dan mengganti seluruh fungsionaris kerajaan iblis, apakah itu jenderalnya, menterinya, panglimanya, seluruh fungsionaris di dalam kerajaan iblis tersebut. Karena si Raja Iblis merasa dengan fungsionaris yang ada pada waktu itu terjadi pemborosan anggaran. Lalu seorang dari menteri itu mengatakan, "Kenapa raja harus memecat kami? Tanpa raja tahu bahwa kenyataan bagaimana sekarang di tengah-tengah gereja. Tidakkah Tuanku tahu bahwa cara yang Tuanku pikirkan itu adalah cara di zaman batu, yaitu cara di mana orang berteriak dengan kuat, berperang, terpecah belah. Ini sudah 4.0 bos, harus di-upgrade metode pekerjaan iblis. Jadi enggak serta-merta caranya dengan cara yang lama itu, yaitu seperti di era zaman batu." "Maksudmu gimana?" kata si Raja Iblis. "Lihat bos, memang betul di gereja penuh sesak. Tapi coba perhatikan, waktu nyanyi enggak? Waktu dengar khotbah enggak? Lihat itu bos, anak muda itu, waktu khotbah, dia memang enggak ngantuk bos. Tapi lihat matanya terarah kemana? Ke bawah. Ngapain dia? Lihat bos, main HP bos. Itu lagi ada yang dipikirkannya apa? Habis gereja buat konten. Ya kan? Yang lain juga kayak gitu bos. Jadi nggak usah pusing bos. Ini metode terbaru 4.0. Jadi harus di-upgrade." Maka si Raja Iblis mengatakan, "Mantap, tingkatkan kinerja, kerahkan pasukan lebih banyak, nanti bonus akan dinaikkan, gaji juga akan dinaikkan." Demikian perkataan si Raja Iblis. Jadi memang tamu yang luar biasa di Sibolison, dia menyesuaikan tekniknya dengan perkembangan zaman. Jadi kalau zaman dulu kontok-kontokan, zaman batu, perang-perangan, sekarang nggak seperti itu lagi. Orang dibuat datang ke gereja tapi nggak serius ibadah. Bahkan cara iblis, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita kembali ke nas kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dalam khotbah kita hari ini, Yesus berlayar dan dengan murid-muridnya ke seberang Galilea, yaitu di Gerasa. Gerasa adalah tempat tinggal dari orang-orang non-Yahudi.
Karena di sana kita baca tadi bahwa orang penduduk Gerasa itu memelihara bedua, sementara orang Yahudi itu menganaliskan yang namanya bedua. Bahkan dipastikan tidak ada orang di sana yang percaya kepada Yesus. Namun dari orang yang tidak percaya, yang belum mengenal Yesus itu, ternyata ada orang yang dirasuki iblis atau roh jahat dengan sangat luar biasa sekali, yang disebut dengan legion, yang artinya sangat banyak, di mana nantinya Yesus akan mengusir roh itu dari pria tersebut, dan pria tersebut setelah diusir roh itu, dia kembali kepada kehidupan yang normal, kepada kehidupan yang manusiawi. Lalu apa yang bisa kita lihat, pelajari dari nas kita hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Yang pertama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tanda orang yang dirasuki oleh roh jahat. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39, ada beberapa kriteria orang yang dirasuki oleh roh jahat. Yang pertama, dia kerasukan legion. Legion berarti sangat banyak. Kalau istilah militer Romawi, satu legion berarti bisa 3.000, 6.000, 7.000, bahkan 13.000 pasukan. Jadi bisa kita bayangkan si pria tersebut dimasuki oleh ribuan roh jahat. Hal ini yang membuat si pria tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kondisinya sangat parah sekali. Betapa ekstrimnya kondisi si pria tersebut. Di Alkitab tadi dijelaskan bahwa pria itu tidak terkontrol. Kemudian hidupnya tidak teratur, kacau balau, karena roh-roh jahat itu berganti-ganti. Kalau ada beribu-ribu roh jahat yang masuk kepada dia, yang satu mengontrol tangan, yang satu mengontrol pikiran, yang satu mengontrol ini, akhirnya si pria itu memang sangat kacau sekali hidupnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ada yang berganti-ganti mengontrol hidupnya sehingga tidak terkontrol. Lalu apa yang dikerjakan oleh pria tersebut? Segala sesuatu yang kotor, najis, tidak logis, tidak manusiawi, bahkan jauh dari kehendak Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang yang tidak terkontrol hidupnya, yang tidak teratur, yang tidak sadar, kemungkinan dia dikuasai oleh roh jahat. Kalau tidak terkontrol, berantakan. Sama seperti pria tadi dalam Alkitab, tidak terkontrol hidupnya. Kemudian yang dikuasai roh jahat itu memiliki kekuatan supranatural, di mana roh jahat memberikan kuasa kepadanya untuk dapat melakukan, memutuskan rantai dan belenggu, sehingga tidak ada yang bisa menjinakkannya. Dia memiliki kekuatan yang dahsyat, tenaga yang dahsyat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Artinya kalau seorang memiliki kekuatan yang dahsyat, tenaga yang dahsyat, kalau itu digunakan untuk potensi memperbaiki dirinya, alangkah luar biasanya pria tersebut. Tetapi roh jahat itu tidak mengerahkan pria itu untuk demikian. Roh jahat itu malah membuat pria itu semakin tidak terkendali. Kekuatan yang besar yang ada pada dirinya itu membuat pria itu semakin tidak berguna Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kekuatan yang besar yang di dalam dirinya itu tidak dibuat untuk membuat potensi pria itu menjadi luar biasa, tetapi semakin hancur. Luar biasa sekali kuasa dari si jahat. Kemudian orang yang dikuasai roh jahat itu menjadi hidup dalam kenajisan, di mana dia tidak berpakaian. Makhluk yang berpakaian itu yang mengenal pakaian ya manusia. Jika manusia tidak berpakaian, berarti manusia telah kehilangan martabatnya. Demikian juga menurut orang Judaisme, orang Yahudi, orang yang tidak memakai pakaian itu adalah orang yang tidak berakhlak, yang tidak bermoral, tidak beradab, tetapi biadab. Bahkan orang yang meminimaliskan pakaiannya adalah orang yang tidak berakhlak, tidak beradab, dan tidak memiliki iman atau biadab. Menurut orang Yahudi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Manusialah yang memakai pakaian, sementara binatang tidak mengenal pakaian. Namun ketika pria itu dikuasai oleh roh jahat, maka roh jahat itu mengontrol pria tersebut untuk tidak memakai pakaian, kehilangan martabatnya, sehingga manusia itu tidak seperti manusia lagi, tetapi sudah seperti binatang. Itu sebabnya dia melepaskan pakaiannya. Jadi kalau ada manusia yang tidak memakai pakaian, itu sama dengan
Gimana nomor kaki opati yamang dotta minang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, baik dari etika Kristen, etika orang Yahudi juga pakaian itu penting dijaga kesopanannya. Karena orang yang dikuasai roh jahat akan tampak dari cara dia juga berpakaian. Kalau pernah dengar Abdul Somad katakan, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, sayang kan katanya demikian. Pernah dengar Somad katakan demikian? Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, orang yang kuasai roh jahat itu akan mempengaruhi cara dia juga berpakaian. Kemudian dia lebih suka tinggal di dalam kuburan. Orang Yahudi memandang kuburan itu adalah sesuatu tempat yang najis, karena itu tempat orang mati. Orang Yahudi tidak mau menyentuh orang mati, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kuburan adalah tempat orang yang mati dan itu najis. Bahkan ketika seorang pergi melayat ke kuburan, maka setelah itu dia harus melakukan upacara tertentu bagi orang Yahudi untuk mensucikan dia dari kenajisan tersebut. Jadi orang yang dikuasai roh jahat itu, dia akan lebih suka pergi ke hal-hal yang najis, kotor, bahkan ke kuburan. Dia arah pikirannya adalah kepada kematian, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Dan kemudian orang yang dikuasai roh jahat itu tidak mampu untuk hidup bersosial, disingkirkan dari masyarakat, menentang Yesus, terasing, menyendiri, dan tidak memiliki rumah. Yang kita baca dari Alkitab tadi. Artinya, ketika dia dikuasai roh jahat, hidupnya tidak membawa dampak bagi banyak orang. Hidupnya malah menjadi troublemaker, egois, serakah, dan penuh hawa nafsu. Jika dia ada di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat akan kacau dibuatnya. Itu sebabnya dia disingkirkan, diabaikan. Bahkan keluarganya sendiri tidak menginginkan dia tinggal di tengah-tengah keluarganya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi dijauhi, bahkan lebih baik sebenarnya dia mati bagi masyarakat banyak pada waktu itu daripada hidup seperti itu. Siapa dari antara kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang tidak takut dengan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat berteriak-teriak dan mengancam keselamatan orang lain? Kita juga takut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan yang terakhir dalam informasi dari Alkitab yang kita dapat, orang yang dikuasai roh jahat itu tidak mampu mengendalikan diri, sering berteriak, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Di Markus 5 ayat 5, dia sering menyakiti dirinya sendiri. Karena rekendali dari roh jahat itu membuat si pria itu tidak menyadari betapa berharganya dirinya. Dia tidak tahu betapa Tuhan mengasihi dia juga, Bapak, Ibu, dan saudari. Itu sebabnya dia tidak merawat dirinya, tidak menjaga kebersihan dirinya, tidak peduli dengan kenyamanan, keamanan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan masa depan lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena bukan dia lagi yang berkuasa atas dia, tetapi roh jahat yang mengendalikan dia. Sehingga dia memandang bahwa tidak ada masa depan, tidak perlu mengurus diri, tidak perlu untuk menjaga kebersihan, kenyamanan. Bahkan hadir di tengah-tengah masyarakat membawa dampak yang buruk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari beberapa kriteria tadi, ada enggak dari antara kita yang sudah memiliki ciri khas tersebut? Udah enggak mengasihi dirinya sendiri, enggak mau lagi merawat diri sendiri, contohnya seperti itu, atau menjadi pembawa dampak sial di tengah-tengah masyarakat. Itu ciri khas orang yang dikuasai oleh roh jahat. Baru yang kedua, orang yang dikuasai roh jahat lebih memilih stabilitas materi daripada transformasi rohani. Kita lihat penduduk Gerasa itu, mereka sudah tahu bahwa si pria tersebut dikuasai oleh roh jahat, dan mereka sudah sering melihat dia. Namun ketika Yesus mengusir roh jahat itu dari si pria tersebut, Yesus hadir di tengah-tengah kota Gerasa, dan banyak orang menyaksikan bahwa pria itu sudah diselamatkan. Mereka bukan bersuka cita, penduduk Gedara bukan malah memuji Tuhan, mensyukuri pekerjaan Tuhan, tetapi mereka malah menganggap kehadiran Yesus justru merugikan mereka. Yesus telah mengusir roh jahat itu dari pria tersebut, dan roh jahat itu berpindah kepada pinahan mereka, paham-pahanan. Ada 2000 ekor paham-pahanan mereka yang
disinggapi roh jahat, dan setelah mereka disinggapi, seluruh tahanan itu melompat dari tebing masuk ke danau dan mati. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara, mereka kerugian sebenarnya, tapi mereka tidak bersuka cita ketika si pria itu sembuh. Mereka lebih khawatir masalah ekonomi finansial mereka daripada kesembuhan seseorang. Bukankah itu pekerjaan iblis Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Jika manusia lebih mencintai keuntungan finansial daripada keselamatan seseorang, jika manusia lebih mencintai harta duniawi daripada seseorang yang diselamatkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Namun Yesus memandang berbeda dengan orang-orang pada di situ yang di Gadara. Yesus jauh lebih memandang lebih berharga itu orang yang dikuasai roh jahat daripada pinahan yang 200 ekor itu, 2000 ekor itu. Itu sebabnya Yesus membebaskannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mereka mengusir Yesus, tidak memperbolehkan masuk ke kampung mereka. Mereka tidak mau menerima perubahan yang dibawa oleh Yesus ke tengah-tengah kampung mereka. Kampung mereka lebih mementingkan keuntungan finansial daripada perubahan rohani yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka lebih mencintai uangnya. Itu sebabnya mereka menolak Yesus untuk masuk ke tempat kediaman mereka. Jadi orang yang terlalu cinta dengan keduniawian, orang yang terlalu cinta dengan hal-hal yang duniawi, finansial contohnya, sangat cinta dan menganggap bahwa hal-hal yang duniawi harus didewakan, justru mereka yang cenderung menolak kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, sebagaimana penduduk di Gadara Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Inilah pekerjaan iblis Bapak Ibu dan Saudara-saudari, yang menjadikan orang menjadi lebih mencintai hal duniawi, lebih cinta kepada uang daripada menerima perubahan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya mereka menolak Yesus. Kita kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudari kepada pria yang dikuasai roh jahat. Di Gadara tidak ada yang bisa melepaskan pria tersebut dari roh jahat, karena roh itu sangat kuat dan beribu-ribu jenis. Namun ketika Yesus tampil dan mendarat di Gadara, si roh jahat itu langsung mengenal Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dan takut atas otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Iblis sendiri mengenal Tuhan. Iblis sendiri takut kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Iblis sendiri Bapak Ibu dan Saudara-saudari mengakui Yesus adalah anak Allah Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Cuman yang iblis tidak bisa lakukan adalah melakukan kehendak Allah. Dia kenal Tuhan. Dia kenal siapa itu Allah, Tuhan Yesus. Dan dia mengakui, tapi dia tidak berkuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita beruntung Bapak Ibu dan Saudara-saudari manusia yang dikasihi Tuhan. Kita diberikan Tuhan kuasa. Diberikan Tuhan, ini aku, kuperkenalkan kepada kalian. Dan kita juga diberikan Tuhan kuasa untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi mau seorang bisa jol mamang doh tamuinang, dia tidak berkuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Masih sukuno nih. Setelah roh jahat itu ketakutan, lalu Yesus mengusir roh jahat itu, dan roh jahat itu memohon agar dia pindah kepada pinahan atau ternak yang ada di Gadara, dan Yesus mengiyakannya. Iblis yang merasa dirinya adalah luar biasa, istimewa, berkuasa, dan punya kuasa yang luar biasa, ternyata di hadapan Yesus dia hanyalah sekelas pinahan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tuhan tidak mengizinkan dia untuk masuk ke dalam jiwa seseorang, tapi Tuhan mengizinkan dia untuk masuk ke pinahan. Ini berarti Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sebenarnya iblis ini dodo dituruni jolman, sekelas dipinahan donasida, sekelas ternak B2 Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Makanya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, jangan pernah buka kuasa, buka diri kita untuk dikuasai iblis. Itu sama saja kita merendahkan kemanusiaan kita, merendahkan harkat martabat kita yang begitu dikasihi Allah di hadapan Tuhan. Ini dikasihi Tuhan, kenapa kita harus membuka diri kita dikuasai oleh iblis, menyerahkan diri kita untuk dikontrol oleh iblis? Ini menurunkan status kemanusiaan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari.
Lalu mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bagaimana dampak orang yang sudah dipulihkan Tuhan dari kuasa iblis, kuasa roh jahat, dan sudah sadar akan kemanusiaannya. Dan ini menjadi penting untuk kita pegang Bapak Ibu dan Saudara-saudari, orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Yang pertama, setelah si pemuda, si pria di Gadara itu disembuhkan Yesus, dia tahu bahwa dia sudah sembuh, dia sudah sadar bahwa dia manusia, dia tidak lagi dikontrol oleh roh-roh jahat. Dia datang memohon penyertaan Tuhan. Dari sebelumnya yang menolak kehadiran Tuhan, dari orang yang sebelumnya diarahkan oleh roh jahat, menjadi orang yang memohon kepada Tuhan, arahkan aku Tuhan, mohon petunjukmu Tuhan, sertai aku Tuhan. Ini orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ketika dibebaskan Kristus, dimerdekakan Kristus, hidupnya akan diarahkan, dipulihkan, disertai oleh Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Mungkin di era sekarang ini, di era teknologi yang sudah maju ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita sudah jarang menemukan orang-orang yang dikuasai oleh roh kegelapan yang seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Tapi tadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, apapun zamannya, iblis juga mengupgrade caranya untuk menipu dan memanipulasi manusia. Kalau sekarang 4.0 Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di mana orang-orang sangat terikat dengan teknologi, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, iblis juga menggunakan cara itu. Hari ini kita sudah menyaksikan bahwa EA susah sekali membedakan mana yang original, mana yang EA. Susah sekali. Apakah ini perbuatan manusia atau EA? Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, iblis juga punya kuasa untuk mengerahkan orang supaya sembrono, sembarangan, tidak teratur menggunakan EA di masa sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu, mari kita jemaat HKBP di era 4.0 ini menggunakan kemajuan teknologi, EA, aplikasi-aplikasi itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Teknologi adalah alat. Teknologi harus kita pahami sebagai alat berkat Tuhan bagi kita, dan kita harus menggunakannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sesekali kita juga perlu sebenarnya puasa dulu, puasa ala-ala digital. Keluarga kita kan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di rumah kita ini sekarang orang selalu disibukkan oleh ala-ala digital tersebut. Maka si ayah di sini sibuk, si ibu di sini, si anak juga. Maka interaksi tengah-tengah keluarga itu minim banget. Kenapa rupanya nanti pulang dari gereja pukul 9 sampai di rumah sampai pukul 3 sore nanti puasa dulu kita alat digital, kita ngomong-ngomong dulu di entah pergi ke mana gitu, entah di rumah cerita-cerita dengan keluarga. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, untuk membangun interaksi kita supaya iblis tidak memakai kesempatan itu untuk menjauhkan kita, anggota sesama keluarga, apalagi kita yang saling mengasihi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Minta penyertaan Tuhan di era 4.0 ini agar kita diarahkan Tuhan menggunakan alat-alat digital itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kedua, dia disuruh Yesus pulang ke rumah dan keluarganya. Pria di Gadara itu setelah dia sembuh, dia datang mohon petunjuk penyertamu Tuhan, pulanglah kepada keluargamu, kata Tuhan. Dia sebelumnya diusir dari rumahnya karena merugikan, karena memalukan, karena tidak berpakaian, karena berteriak-teriak, karena tidak terkontrol. Namun sekarang setelah Yesus memulihkan kemanusiaannya, harkatnya, kepribadiannya, moralnya, karakternya, atau secara totalitas, dia dipulihkan dan diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan suruh dia kembali ke rumahnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tuhan suruh dia kembali kepada keluarganya Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tuhan tidak ingin lagi pria itu, pria yang dikuasai oleh roh jahat itu, ketika dia kembali kepada keluarganya, dia tidak terkontrol, dia masih kacau balau, dia masih berantakan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tuhan ingin mengembalikannya dengan keadaan yang sudah pulih dan menjadi berkat nantinya di tengah-tengah keluarganya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan khotbah ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita juga adalah bagian dari orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, yang tidak diberikan Tuhan lagi iblis berkuasa atas kita.
Jadi Tuhan tidak ingin kita kembali dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudari dengan kondisi yang tidak baik. Tuhan tidak ingin kita Bapak Ibu dan saudara-saudari kembali kepada keluarga kita dengan kondisi tidak terkontrol. Tapi Tuhan ingin kita Bapak Ibu dan saudara-saudari mengatakan dalam diri kita, saya sudah dipulihkan Tuhan, saya sudah diperbaharui Tuhan, saya sudah diperbaiki oleh Tuhan, saya akan kembali kepada keluarga saya dengan kondisi yang sudah bersama dengan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudari kembali kepada keluarga kita dengan kondisi yang baik, yang telah utuh diperlengkapi Tuhan, yang nantinya kita bukan lagi membawa kekecewaan di sana, tetapi membawa hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan jangan biarkan lagi iblis berkuasa atas diri kita, atas keluarga kita, untuk dirusak oleh iblis lagi. Tapi biarkan tadi Yesus yang sudah memulihkan kita, kita kembali. Apapun persoalan nanti di keluarga, kamu sudah diperbaiki Tuhan, dipulihkan. Stop persoalan itu, tidak akan merusak hubungan keluarga, tidak akan merusak sesama anggota keluarga di sana. Jadi pulanglah nanti Bapak Ibu dan saudara-saudari, peluklah anaknya, peluk istrinya sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang sudah dimerdekakan Tuhan dari kuasa iblis tersebut, dia penuh sukacita dan pergi ke dalam keluarganya, dan pergi juga ke keliling kota untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Kemana harus menceritakan? Kepada keluarganya dan kepada sekeliling kotanya. Dia tidak hanya menyimpan cerita tersebut, pengalaman tersebut bersama dengan Tuhan dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, sama seperti pria di Gadara itu, kita juga harus menjadi saksi bahwa Tuhan sudah memulihkan kita bagi siapapun, termasuk di tengah-tengah keluarga dan bagi orang banyak. Saya sangat salut dengan Immanuel Ebenezer ya, yang menjadi wakil menteri Kemener Ketenagakerjaan, yang minggu ini sangat viral. Dia membela hak karyawan yang ditahan ijazahnya. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan, dan sebagai kesaksian dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia membela orang-orang yang gak lemah, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu karena Tuhan memberikan kepada dia kuasa, pikiran yang sehat, pengetahuan, wawasan, sehingga dia ketika hadir di lingkungan masyarakat, dia tahu apa yang dia lakukan. Kita juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita sudah dipulihkan Tuhan, kita juga harus tahu apa yang kita lakukan yang sekehendak dengan Tuhan. Lalu beritakanlah apa yang kamu alami itu ke sekeliling rumah dan sekitar kita. Karena Tuhan sudah mengurniakan banyak hal di tengah-tengah hidup kita. Beritakanlah itu. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melawan kuasa yang jahat. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengalahkan kuasa jahat dari hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang mengontrol kami, yang mengerahkan hidup kami, yang diam dalam diri kami, supaya tujuan kami adalah seirama dengan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di era yang sangat maju ini, untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan kuatkan kami ya Tuhan melawan kuasa si jahat. Berkati Bapak Ibu dan saudara-saudari sini ya Tuhan, jemaat-Mu. Lindungilah mereka, berikan kekuatan, hikmat, serta Tuhan yang memberkati keluarga dari jemaat Tuhan. Pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, berkati supaya semuanya mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu yang dalam kondisi keadaan sakit ya Tuhan, yang memulihkan mereka, yang mengangkat penyakit mereka. Tuhan juga yang menghibur mereka yang berduka, yang beban berat, yang menghadapi situasi yang sulit. Dan Tuhan yang menggenapi setiap harapan dari jemaat Tuhan, yang menginginkan datangnya keturunan, yang menginginkan datangnya si Rokat Nitodib, dan yang berbagai hal yang mereka rindukan ya Tuhan. Kami percaya
Tuhan berkuasa, memiliki otoritas atas jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat gereja Engkaulah yang berkati, sehingga pelayanan gerejamu ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarlah ya Tuhan gerejamu untuk melayani umat Tuhan, sehingga umat Tuhan semakin menyadari bahwa hidup mereka adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat daerah kami ini Kota Batam, lindungilah, berkatilah ya Tuhan, berilah iklim yang baik, berilah suasana yang baik ya Tuhan, dan jauhkanlah orang-orang yang jahat dari Kota Batam ini. Serta Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, yang memberikan hati dan pikiran, sehingga mereka ya Tuhan memakai kuasa yang ada pada mereka untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi Kota Batam ini ya Tuhan. Kami serahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melindungi, yang memberkati, dan yang mencurahkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Raja dan jangan bergerak.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun 250 lebih.